tahu nggak sih, saat ini banyak sekali makanan-makanan dengan bahan pengawet yang beredar di pasaran. Nah, sebenarnya apa sih bahan pengawet itu? Manfaatnya apa? Jenis-jenisnya apa saja? Bagaimana mekanisme bahan pengawet sehingga dapat mengawetkan suatu produk pangan? Dan kira-kira apa dampaknya bagi kesehatan jika terlalu sering mengkonsumsi bahan pengawet? Nah, di sini saya, Pratnya Septi Windaryani dengan NIM akhir 161 akan memberikan informasi terkait bahan pengawet. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari pengawet. Menurut Permenkes RI nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan pengawet merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan dan pembusukan suatu produk pangan. Fungsi pengawet makanan adalah untuk memperpanjang umur simpan suatu produk dengan mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan juga ragi yang dapat menyebabkan pembusukan atau kerusakan. Selain itu, pengawet juga berfungsi untuk mempertahankan kualitas, warna, tekstur, dan rasa makanan agar tetap aman dan layak dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu, jenis-jenis pengawet sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengawet alami yang dapat berupa bawang putih, garam, gula, asam cuka, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu pengawet sintetik yang dapat berupa natrium benzoat, kalium benzoat, formalin, natrium nitrit, dan nitrat. Lalu mekanisme pengawetan dibedakan menjadi dua yaitu pengawetan alami. Yang pertama yaitu dengan menggunakan garam bekerja melalui mekanisme osmosis, di mana garam menarik air keluar dari sel mikroorganisme dan bahan makanan sehingga menciptakan lingkungan dengan kadar air rendah yang tidak mendukung pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Selain itu, garam juga mengganggu keseimbangan ion dalam sel mikroba, menyebabkan dehidrasi dan akhirnya kematian mikroorganisme. Metode ini sering digunakan untuk mengawetkan ikan asin, daging, sayuran fermentasi, dan juga keju. Lalu yang kedua yaitu mekanisme dengan menggunakan pengawet sintetik, yaitu menggunakan natrium benzoat, bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi melalui penurunan pH dan gangguan pada metabolisme mikroorganisme. Ketika natrium benzoat larut dalam makanan ataupun minuman yang bersifat asam, yaitu pH-nya di bawah 4,5, senyawa ini berubah menjadi asam benzoat, bentuk lebih aktif dalam menghambat mikroba. Asam benzoat dapat menembus dinding sel mikroorganisme dan mengganggu fungsi enzim serta proses metabolisme, seperti produksi energi dan sintesis protein, yang akhirnya menyebabkan kematian sel mikroba. Lalu di sini terdapat beberapa contoh makanan dengan bahan pengawet, yaitu ikan asin, manisan buah, acar, minuman ringan seperti minuman soda, minuman kaleng, dan juga jus-jus instan, daging olahan yang dapat berupa sosis, nugget, ham, lalu terdapat makanan kaleng. Lalu selanjutnya saya melakukan studi literatur terkait bahan pengawet dengan klaim konsumsi makanan yang mengandung pengawet berbahaya secara berlebihan dan dalam jangka panjang berpengaruh terhadap peningkatan risiko penyakit kanker. Lalu hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu waran ataupun yang mendukung klaim tersebut dan rebutal yang menolak atau menyanggah klaim tersebut. Hasil waran yaitu yang pertama berdasarkan hasil penelitian Munawir dan kawan-kawan pada tahun 2023. Hasil meta-analisis menunjukkan nilai P kurang dari 0,00001 dan crude OR sebesar 1,65 yang berarti konsumsi ikan asin lebih dari 3 kali dalam 1 bulan meningkatkan risiko kanker nasofaring sebesar 1,65 kali dibandingkan konsumsi kurang dari 3 kali dalam 1 bulan. Lalu yang kedua yaitu hasil penelitian dari Ali Wikarta dan kawan-kawan pada tahun 2016. Responden yang sering mengkonsumsi daging olahan memiliki risiko kanker 4 kali lebih besar dibandingkan yang tidak mengkonsumsi. Dan yang ketiga yaitu hasil penelitian dari Eva dan kawan-kawan pada tahun 2014, yaitu adanya hubungan pola makan sumber hewani yang diawetkan dengan kejadian kanker payudara.
Dan hasil rebutal yaitu yang pertama berdasarkan hasil penelitian Alwi-Karta dan kawan-kawan pada tahun 2016. Yang pertama yaitu individu yang tidak bekerja memiliki risiko kanker 3 kali lebih besar dibandingkan yang bekerja. Lalu yang kedua, anemia meningkatkan risiko kanker 5,2 kali lebih besar dibandingkan individu yang tidak menderita anemia. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan hasil penelitian oleh Nurul pada tahun 2018, 30,6% responden merokok yang berisiko tinggi terhadap kanker paru-paru dan kanker mulut. Sehingga dampak dari konsumsi pengawet dalam jangka panjang jika dikonsumsi secara berlebihan, berdasarkan data-data yang ada, beberapa jenis pengawet seperti nitrat dan benzoat diketahui dapat memicu reaksi alergi, gangguan pencernaan, serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker. Selain itu, bahan pengawet tertentu juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan sistem saraf jika terakumulasi dalam tubuh dalam jangka panjang. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya informasi ini, teman-teman jadi lebih tahu tentang pengawet dan juga lebih bijaksana dalam memilih makanan yang akan kita makan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.